Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Jadi kita nggak mengerti di mana letak kesalahannya. Hal yang penting untuk kita pahami, kita dalami, kita abaikan dan kita berlagak seperti sudah paham. Tetapi yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh untuk dikembangkan, pertengkaran antar golongan, antar mazhab, malah itu yang terus berkembang sekarang ini. Dan saling bunuh-membunuh. Betul nggak? Di Yaman terbakar, terbakar di sana. Yaman itu negara Arab yang paling miskin, paling melarat, bantat. Boro-boro dikirimi makanan oleh kerajaan Saudi yang kaya raya itu. Dikiriminya bom sama tank baja. Betul nggak? Ya enggak? Katanya. Ya, di warta berita kan gitu. Iya. Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Libya jungkir balik. Yang gak disuruh dikerjain, yang disuruh ditinggalkan. Ini maksudnya pelajaran kelima Al-Hikam ini. Yuk kita konsentrasi. Kalau sesuatu yang sudah dijamin ya sudah, kita nggak usah ngoyok. Jadi pegawai negeri yang penting belajar, mengajar anak-anak, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ya latihan-latihan anak-anak semua dinilai, mengajar besok dipersiapkan dengan baik, jangan setiap hari cari tambahan gaji, cari rebutan emblem di Tegal Gubuk, baju seragam, LKS ya masih di sini ada LKS enggak? Masih ada nggak LKS? Masih. Berapa selembarnya itu? Nah ini bentar, iya. Nah semacam itu. Sampai-sampai ada guru yang punya ide, siswa-siswa yang dari Palimanan sana itu kredit mobil, ya, apa Futura ya, untuk transport siswa abonemen. Sampai semuanya diulik, dicari untuk ada tambahan penghasilan. Pak, nggak salah, cuman tidak etis. Kamu nggak? Udah, kamunya sekarang coba, anak-anak juga. Udah, yang penting kalian mondok di sini. Ya kan gitu. Orang tuanya sudah menjamin biaya sekolah dibayarin, untuk uang kosnya dibayarin orang tua. Dan setiap bulan Allah sudah, orang tuamu menjamin sebulan 2 juta. Sudah, jangan tiap bulan ribut aja mengingatkan orang tua. Ma, duitnya maju telat ini, sangat-sangat likur kan. Setiap bulan mengingatkan orang tua minta uang. Sudah nggak usah kamu minta. Tugas kamu sekarang di Babakan mondok. Tinggal yang penting kamu belajar. Ini kalimat itu seperti ini maksudnya. Ya, tugas pokok kamu untuk belajar ditinggalkan, kamunya tidur melulu, di sininya mainan HP terus, game terus. Iya. Tugas belajar jangan dilaksanakan, setiap bulan selalu mencecar orang tua suruh kirim duit. Jejak beli makanan ke. Ya, saya kira itu sifatnya, ini sifat universal. Ini tasawuf mengajarkan seperti ini. Lalu dari mana datangnya orang sampai di Saudi Arabia ilmu tasawuf diharamkan? Ini haram nih baca gini nih. Belajar nih anak sekalian apa nih? Di Saudi diharamkan, nggak boleh nih.
Ya, ilmu logika diharamkan, filsafat diharamkan, tasawuf diharamkan di sana tuh. Ya, nggak ada. Ilmu hikmah diharamkan. Jangan nyari kitab ilmu hikmah, ilmu gawe jimat, langkan karena ma'au fakta. Karena musyrik kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jadi yang penting apa sih? Sesuatu yang sudah terjamin bahwa kita akan diberi, sudah ada perolnya, sudah ada daftar gajinya, sudah ada asuransinya, ya sudah, kita nggak usah mikirin. Kamu nggak usah mikirin nanti bapak saya gimana ya, bulan depan bisa ngirim nggak, pusing dah. Disuruh siapa kamu pusing? Tugasmu di sini belajar yang benar. Orang tuh terus nggak usah mikirin. Nah, kepada Allah juga demikian. Allah sudah menjamin dari sejak kamu lahir sudah ada daftar gajinya, paras cantikmu sudah ada ketentuannya, jodohmu sudah ada daftarnya. Tinggal terima, kamu jalani perintah-perintah Tuhan, perintahnya kamu laksanakan, larangannya engkau tinggalkan. Kalau tidak paham tinggal bertanya. Fas'alu ahdzal lidzikri in kuntum la ta'lamun. Saya kira itu saja. Yang penting yang kelima itu artinya bahwa kita harus melaksanakan pekerjaan secara profesional, juga harus efektif, harus efisien. Ya, hal-hal yang bukan wilayah kerja kita nggak usah kita menjelajah ke sana-sana. Saya kira kita buka dialog karena anak-anak ini kita buka dialog supaya nanti materi yang kita sampaikan bisa sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita mendengarkan paparan tentang jaminan Allah atas kehidupan kita di alam dunia. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang kurang jelas atau masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kami buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, maka angkat tangan. Bapak-bapak atau ibu-ibu, maka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, kan ini masalah kebaikan awam lah katakan, termasuk saya juga awam. Kira-kira dijelaskan terutama anak-anak tentang hubungannya antara tadi fima dominalaka dengan hubungannya dengan sholat duha dan ada doa untuk minta rezeki. Itu kira-kira bagaimana hubungannya? Terima kasih. Karena kita ini masih awam, jadi mohon dijelaskan hubungannya tadi dengan sesuatu sudah dijamin, tapi kita masih harus berdoa dengan misalnya sholat duha supaya banyak rezeki. Nah, ini bagaimana kita hubungannya sehingga bisa nalar lah begitu, bisa sambung gitu. Gimana fokus pertanyaannya? Oke, tadi disampaikan oleh Buya bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa wa ma min dabatil ardi la rizqha. Tapi di sisi lain kita juga dianjurkan untuk berdoa untuk meminta rezeki yang lebih banyak barangkali ya. Apakah ini hubungannya gimana? Satu sisi sudah dijamin, di sisi lain kita dianjurkan untuk berdoa agar rezeki kita melimpah ruah. Gimana Pak? Berdoa itu saya ini termasuk, nggak usah Bapak tanyakan, tapi
saya sendiri adalah orang yang paling rajin mengajak orang berdoa. Setiap tahun saya di hutan 40 hari puasa di sana, khalwat, berdoa kepada Allah. Setiap malam Sabtu kita di laut, di pantai, istighosah berdoa. Apakah saya mengajak orang untuk meragukan akan jaminan-jaminan ini? Karena berdoa dalam pikiran saya adalah saya ingin mengajak supaya orang itu bersyukur kepada Allah. Di mana jalan logikanya? Kalau orang itu mendapat sesuatu setelah dia berdoa kepada Allah, pengen jadi pegawai negeri, kemudian berdoa lalu dikabulkan, karena dia tadinya pernah berdoa pada Allah, ketika terjadi keinginannya dia akan merasa diberi oleh Allah dan dia akan bersyukur. Tapi kalau dapat rezekinya ini ujug-ujug, tidak pernah ada doanya dulu, ujug-ujug dapat saja, disebutnya kali-kali gane. Ya, orang yang mendapatkan sesuatu tanpa meminta lagi, itu nanti akan mengatakannya ini hasil jerih payahku. Dan ini terbukti. Yang jadi kiai bisa alim pun mengatakannya, ini adalah hasil kerja kerasku. Mondok di Babakan sejak tahun sekian, setiap malam baca kitab sampai tengah malam dengan puasa Senin Kemis, dan ke pokok ngajinya sama Kiai Anu. Tidak pernah ada mengatakan aku pintar karena diajarin oleh Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Hilang semuanya itu. Betul nggak gitu? Lah iya, kalau kita sakit datang ke rumah sakit disuntik dokter waras, yang disanjung adalah dokter Allah lewat semuanya itu. Masihkah ada Tuhan dalam pikiranmu? Ini yang saya tanyakan. Jujur bae bekap dengan aku ya sisan wis. Nggak ada Tuhan. Jujur kayak Lenin ya. Tapi sembayangnya gelem, sembayangnya rajin, baca Qurannya rajin, malah hafal pisan. Nah ini yang saya masukkan dari sejak tahun 58 saya di sini, saya nggak paham sesungguhnya. Bagaimana orang memahami agama yang sesungguhnya? Tetapi ternyata tanpa ilmu, tanpa mesantren, namanya man kadim. Namanya man kadim. Anaknya itu anak perempuan, setelah tamat MI pengen melanjutkan ke MTS. Akhirnya si anak ini pergi ke sawah menemui man kadim. Dia seorang buruh tani, tukang macul. Mak pengen sekolah MTS enok aja mencilak munjuk maning kah nyung siraku anakan kadim. Iya wis cukup, MI gak cukup, sudah cukup, engkau nggak usah melihat ke atas lagi, sudah kau terima saja engkau anakan man kadim, sudah tamat MI, sudah bisa nulis kan, ya udah ngitung bisa nggak, bisa, udah cukup untuk bekal hidup mah, sudah yang penting jalani kehidupanmu. Terimalah apa adanya, syukuri saja Allah yang maha baik ini. Hebat nggak man kadim? Hebat sih kalau kiai. Lah ini kan jadi persoalan. Kita ini pembanggaan berulang-ulang. Tasawuf ini mengekang, mengerem hawa nafsu kita, mengendalikannya semuanya supaya kita tahu etika menghadapi Allah. Nah, udah itu kira-kira. Kemudian di dalam doa sendiri, saya mau bertanya, di mana saya pernah melihat orang berdoa?
Yang sering saya lihat sehari-hari itu adalah seremoni. Di akhir acara terakhir adalah penutup dengan doa. Ini doanya doa penutup ini nih. Doa seremoni. Sudah itu doanya pakai speaker kayak gusale budeg bekang. Betul nggak? Doanya sampai setengah jam, sampai hadirin amin, 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 amin. Masya Allah, sampai doa kunut dibaca, akasa dibaca, nur buat dibaca. Doa tak pamer ini nih. Saya melihat itu semuanya. Saya melihat itu semuanya. Gusti Allah ditongor-tongor. Malah sampai Gusti Allah kon mateni manusia. Allahumma baddid jam'ahum wa syattid hamlahum wa qatilhum. Allah suruh bunuh mereka, maju mereka. Kayak Gusti Allah ponakan sing dasar orang nikah. Ini seperti ini. Dan setelah orang itu berdoa, saya tanya, apa yang kau minta kepada Allah? Tadi doamu setengah jam, dia nggak tahu kok. Maknanya juga nggak ngerti. Nah, ini kan jadi persoalan. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Doa yang saya tahu adalah seorang perempuan yang disakiti oleh suaminya, dibohong-bohongin, ditinggal berselingkuh sambil menghamburkan air mata, ngelumpruk di masjid. Itu yang baru doa yang benar. Iya. Tapi juga tidak meminta Allah suruh membunuh suaminya, enggak. Iya. Ya Allah, andaikan suamiku ini adalah memang jodohku dan baik menurut Engkau, silakan aku jalani. Biarpun aku tiap hari digebugin oleh suamiku. Iya. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong ya Allah, pisahkan aku dengan dia. Kan begitu. Ini kan baru doa yang sebenarnya, itu baru to the point. Di Al-Quran, semua para nabi, para rasul ketika berdoa, beli ngalar-ngalar kayak sirah. To the point. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi zidni warzuqni. Rabbana la tadzir fadlan wa anta khairul warithin. Rabbi habli min ladunka waliya. To the point ya. Di sini ya memang ramuan doa itu ada hamdalah, ada istighfar, ada salawat. Ya memang betul. Tapi kan setelah itu langsung to the point mananya. Ini akhirnya doa-doa nyuruh Allah bunuh orang, suruh termasuk berdoa. Ini banyak ramuan di doa. Terakhir saya cerita dulu. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan-kemudahan. Betul ya? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau tugaskan kami di luar kemampuan kami. Rabbi yassir umurana. Ya Allah, minta kepada Allah supaya diberi kemudahan, kemudahan. Disuruhnya yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Cengeng banget sih. Memang itu ada petunjuknya, tapi saya tidak memilih. Saya memilih untuk berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan supaya aku bisa menjalani apapun yang kau perintahkan. Begitu cara berdoa. Terima kasih. Baik, barangkali masih ada Pak Iyas. Terima kasih atas waktunya. Masih berkaitan dengan doa. Selama ini kita orang tua mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Tapi kita tidak tahu sebagai seorang anak agar menjadi soleh itu caranya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh berdoa kepada Allah, mendoakan anaknya supaya saleh.
Ketika anak itu jadi soleh, Anda akan berterima kasih kepada Allah, karena yang bikin dia soleh adalah Allah, bukan kerja kerasmu. Orang tua bilang gini pakai bahasa Jawa ya, bocah ke bener semeneke, kopok oli mentungan kita kini semeneke. Betul enggak? Guru, kamu pinter tuh, aku yang mengajari kamu. Di mana Tuhanmu? Itulah pentingnya doa. Bahwa doa itu adalah tujuan saya supaya kita mengerti bahwa kita diberi oleh Allah, bukan karena usaha kita, bukan banting tulang kita. Ini anakmu kan ada anak-anak muda nih. Orang kaya tadi ketika ditanya dari mana kau dapatkan, orang tua ditanya, kok bapak anaknya baik-baik semuanya, bagaimana cara mendidiknya, kan gitu. Ya kan begitu. Orang tua kan bangga gitu. Sekarang apa betul bahwa kamu jadi anak yang soleh karena orang tuamu mendidik kamu dengan metodologi yang baik, dengan sistematika yang baik, dengan kedisiplinan dan sebagainya? Apakah ada hubungannya? Kedua, orang kaya raya yang mengaku jerih payah, banting tulang, peres keringat. Saya mau nanya, jujur, kita mengajak berlogika anak-anak siswa ini. Apakah ada hubungan kausalita? Hubungan kausalita, sabab musabab antara keringat dengan kekayaan. Ada hubungannya enggak? Hubungan logika. Bisa jawab nggak? Ada nggak hubungan logikanya, hubungan kausalita antara keringat dengan kekayaannya? Oke, kalau begitu ada nggak orang yang berkeringat-keringat tapi miskin terus? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang malas-malasan tidur aja tapi kaya? Ada nggak? Paham? Ada enggak bapaknya kiai anaknya jadi bencoleng? Ada enggak mboken lembuk anaknya jadi kiai? Jadi siapa yang membimbing mereka? Itu engkau meniadakan Tuhanmu, bahwa itu hasil kerja kerasku. Itu yang paling penting. Yuk menghunjam tasawuf, menghunjam ke dalam hati kita. Kalau sholat mah seremoni, terserah itu mau nudingnya lempeng, mau goyang-goyang terserah. Yang penting jangan sampai hatimu yang bergoyang, bergoyang-goyang. Kekasih, sampaikan sesal ini.